Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan kita yang kedua, Bisnis Digital. Hari ini kita akan menjabarkan mengenai revolusi industri 4.0 beserta perkembangannya lebih detail. Nah, Ananda sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah. Pada revolusi industri 4.0 ini, dunia akan menjadi digital, di mana era digital berpotensi untuk mengubah setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari membentuk kembali bagaimana orang membuat keputusan, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience, dan menciptakan model bisnis baru untuk optimalisasi rantai nilai untuk tingkat efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini terdapat konten pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Ada 4 poin di sini. Poin yang pertama mengenai hakikat industri 4.0. Poin yang kedua terkait prinsip-prinsip industri 4.0. Poin yang ketiga ciri umum atau gambaran dari revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir bagaimana cara kita menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana terdapat perkembangan atau sejarah dari industri Revolution 4.0 ini, dimulai dari industri yang pertama hingga yang keempat. Dimulai dari abad ke-17 di mana terdapat mekanisasi produksi peralatan yang menggunakan tenaga uap dan air, dilanjutkan pada industri yang kedua, produksi massal jalur perakitan menggunakan tenaga kerja dan energi listrik. Nah, kemudian berkembang lagi pada industri yang ketiga, di mana terdapat otomatisasi dengan menggunakan perangkat elektronik dan teknologi informasi. Di sini sudah diproduksi massal eh, produk otomotif. Nah, untuk industri 4.0, industri hari ini yaitu berkaitan dengan kecerdasan buatan dan sinkronisasi dengan teknologi beserta big data. Nah, ini beberapa alasan mengapa industri 4.0 ini sangat urgensi sekali, sangat penting. Karena yang pertama, industri 4.0 telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, industri ini mengintegrasikan dunia digital dan fisik. Mereka mengkomunikasikan secara holistik ya. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan, serta memberikan value chain atau nilai tambah dan customer experience. Kemudian poin yang keempat yaitu menghubungkan ekosistem, sehingga mendorong keputusan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, organisasi akan dituntut untuk dinamis, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika tekanan dan tuntutan pasar. Ini terdapat implementasi dalam revolusi industri di Indonesia yang bernama Making Indonesia 4.0, di mana Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 4 April 2018 meluncurkan Making Indonesia 4.0, yaitu berupa peta jalan atau roadmap serta strategi dalam memasuki era digital dunia. Nah, penyusunan peta jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Nah, melalui strategi Making Indonesia 4.0 ini, pemerintah akan fokus pada 5 teknologi utama, yaitu yang pertama, Internet of Things, kemudian yang kedua, Artificial Intelligence, yang ketiga, Human Machine Interface, poin yang keempat, teknologi robotik dan sensor, dan yang kelima yaitu teknologi 3D printing. Nah, kelima jenis teknologi tersebut berkontribusi besar terhadap pendapatan kodor domestik atau produk domestik bruto Indonesia dan memiliki daya saing internasional. Nah, beberapa pertimbangan dari Bapak Presiden mengapa Indonesia memulai untuk roadmap dari Making Indonesian 4.0 ini. Yang pertama yaitu
Jumlah populasi usia kerja yang sangat produktif juga banyak totalnya. Kemudian permintaan kebutuhan domestik. Yang ketiga, negara kaya akan sumber daya alamnya dan untuk perekonomian terbesar juga di ASEAN. Berikut berupa statistik data tren pengguna internet dan media sosial di Indonesia pada tahun 2021, di mana total populasi kita ada di 274,9 juta jiwa. Kemudian pengguna mobile connection ya ada di 345,3 juta dari 125,6% jumlah populasi di Indonesia. Nah, untuk pengguna internet sendiri ada di angka 202,6 juta dengan persentase 73,7 dari jumlah populasi di Indonesia, dan pengguna media sosial aktif berada di angka 170 juta dengan persentase 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat besar. Nah, kemudian kita lihat dari waktu akses media digital orang Indonesia pada tahun 2021 dilakukan survei di mana untuk rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun ya berada di kisaran angka 8 jam 52 menit. Kemudian rata-rata setiap hari waktu melihat televisi berupa broadcast, streaming, dan video itu berada di angka 2 jam 50 menit. Nah, rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun berada pada kisaran angka 3 jam 41 menit. Dan rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendapatkan musik atau mendengarkan musik sebanyak 1 jam 30 menit. Dan rata-rata setiap hari waktu untuk bermain game online ada di kisaran angka 1 jam 16 menit. Nah, untuk platform sendiri, media sosial yang paling banyak digunakan pada tahun 2021 bisa kita lihat di pada tabel ini ya. Penggunaan YouTube di Indonesia itu sebanyak 93,8% dari jumlah populasi. Ini penggunaan yang paling banyak di Indonesia berupa YouTube. Nah, untuk yang kedua itu pengguna WhatsApp. WhatsApp di Indonesia sebanyak 87,7% dari jumlah populasi. Nah, untuk pengguna Instagram berada pada poin 86,6 dari jumlah populasi, dan yang terakhir pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 85,5 dari jumlah populasi. Ini kita lihat beberapa platform digital pada industri zaman now ya. Seperti kita ketahui untuk moda transportasi bisa kita menggunakan Grab atau Gojek, kemudian dalam vintage, financial technology, dalam mata uang atau dalam keuangan, kita bisa pakai link aja GoPay, OVO maupun Dana. Nah, untuk proyeksi transaksi di Indonesia sendiri berkisar di angka 14,5 miliar USD pada tahun 2016 dengan nominal transaksi per populasi sebanyak 56,98 miliar per tahun pada tahun 2014. Nah, ini beberapa contoh platform-platform dunia seperti Uber merupakan eh, perusahaan taksi terbesar ya di dunia, kemudian Facebook, bagaimana menggunakan sosial media, dan yang terakhir kita bisa lihat Netflix, yaitu the world largest movie house. Nah, untuk marketplace sendiri bisa kita lihat contohnya Tokopedia, Bukalapak, Belanja, Traveloka, e-commerce, Zalora, Shopee, dan lain-lain, di mana potensi transaksi di Indonesia itu sebanyak pada tahun 2013 sudah mencapai 8 miliar USD, 2016 20 miliar USD, dan tahun 2020 mencapai 130 miliar USD. Nah, kita lihat dari wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini sudah
memasuki banyak lini ya, banyak sektor dimulai dari sektor edukasi, kemudian dari pemerintah sudah terintegrasi menggunakan teknologi. Seperti e-education ada aplikasi Ruang Guru, kemudian e-government, cloud kolaboratif bisa kita menggunakan Dropbox atau Google Drive. Kemudian marketplace seperti yang Ibu bilang tadi ada beberapa contoh e-commerce yang sedang ramai dan banyak digunakan seperti Shopee ya, Zalora, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, untuk online health service bisa kita lihat baru-baru ini mulai bermunculan ada aplikasi Halodoc yang bisa kita melakukan registrasi dan konsultasi dengan dokter serta mendapatkan kopi resep tanpa kita harus pergi ke rumah sakit. Kemudian klik dokter juga bisa. Nah, keadaan atau aplikasi yang sedemikian rupa memudahkan kita untuk melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, ini terdapat ya 5 unsur terobosan teknologi yang menyokong industri 4.0. Nah, terobosan yang pertama dinamakan yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, yang dimaksud dari artificial intelligence ini yaitu kecerdasan buatan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, kemudian diatur, disetting, serta didevelop dalam konteks ilmiah dan merupakan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Nah, misalnya, agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka diberi bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menalar. Nah, kecerdasan buatan juga dapat diaplikasikan untuk smartphone, kemudian otomotif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk perkembangan robotika. Nah, perkembangan teknologi robotika telah membuat kualitas kehidupan manusia semakin tinggi, di mana perkembangan teknologi robotika tersebut mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi berbagai pabrik. Nah, dengan contoh nih, untuk robot bisa menggantikan alternatif lain dalam mengganti peran manusia yang memiliki keterbatasan, misalnya untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi pada bidang perindustrian dan melakukan pekerjaan dengan resiko bahaya yang tinggi. Nah, dengan adanya teknologi robotika menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien serta mengurangi uh, ketidaktelitian dari manusia. Kemudian terobosan yang ketiga yaitu Internet of Things, di mana terdapat berbagai macam perangkat yang ditanamkan di dalamnya berupa software, sensor, perangkat elektronik, sensor yang memungkinkan alat-alat tersebut terhubung, kemudian bertukar data, serta menciptakan peluang untuk integrasi langsung ke dunia fisik ke dalam sistem berbasis komputer dan internet. Nah, untuk unsur yang keempat, yaitu realitas maya atau VR. Nah, yang dimaksud VR di sini yaitu eh, secara umum pengertiannya merupakan teknologi dari simulasi komputer yang menggambarkan situasi realitas maya di mana penggunanya diajak untuk saling berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Nah, VR ini bekerja dengan memanipulasi otak manusia seakan-akan mereka melihat kenyataan. Nah, untuk perangkat VR ini sendiri dibutuhkan perangkat pendukung seperti headset VR. Nah, ini kita dapat menggunakan smartphone untuk memproyeksikan gambar dan yang menggunakan VR headset berteknologi canggih seperti Oculus Rift ya namanya. Kemudian di dalamnya tertanam layar untuk menampilkan video dan gambar virtual. Nah, saat ini sedang banyak bermunculan VR-VR dalam berbentuk game ya. Nah, yang terakhir itu terobosannya berupa mesin cetak 3D.
Nah, mesin printer 3D ini merupakan sebuah mesin pencetak yang mencetak objek secara 3 dimensi, bisa dilihat, dipegang, dan mempunyai volume. Nah, sebuah model 3D dibangun lapis demi lapis yang memproses pembuatan benda padat 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek 3D dicetak dengan menggunakan proses aditif yang dalam prosesnya suatu objek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurut dari bahan sampai seluruh objek terbuat. Menurut Herman, pada tahun 2016 ada beberapa prinsip dalam industri 4.0, yaitu yang pertama interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem secara harmonis. Bagaimana kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain lewat internet untuk segala hal atau yang disebut dengan Internet of Things. Nah, yang kedua itu transparansi informasi. Nah, kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual bisa dilakukan dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Nah, yang ketiga yaitu bantuan teknik. Ada dua jenis bantuan teknik yang diperlukan. Yang pertama itu kemampuan sistem bantuan yang membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh. Dan yang kedua itu kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik serta menghadapi dan melakukan serangkaian tugas yang terlalu berat, tidak menyenangkan atau tidak aman bagi manusia. Nah, misalnya melakukan pekerjaan yang membahayakan manusia bisa diganti dengan robot. Nah, yang keempat yaitu keputusan mandiri. Kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas secara mandiri. Nah, ini terdapat 5 ya, ciri umum dari revolusi industri 4.0. Yang pertama bisa kita lihat yaitu online teknologi, di mana mengakomodasi segala bentuk layanan dan transaksi melalui online. Kemudian Internet of Things yaitu internet untuk segalanya. Lewat internet untuk semua sistem cyber fisik membuat komunikasi dan kerjasama dengan satu sama lain, baik antar manusia dengan manusia maupun manusia dengan mesin secara bersamaan dan harmonis. Kemudian yang ketiga itu disruption technology, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi akan melahirkan inovasi baru yang menggantikan cara dan tata tatanan yang lama. Nah, disrupsi ini tidak hanya mengubah keadaan sekarang, tetapi juga akan mengubah keadaan masa datang yang akan memunculkan kebaharuan atau novelty dan keberlimpahan di masa yang akan datang. Dan yang keempat itu artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan ya, kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, kemudian diatur serta dikembangkan dalam konteks ilmiah. Nah, yang kelima yaitu big data, di mana data informasi yang tersimpan pada komputasi, yaitu cloud computing. Data-data di seluruh dunia bisa diakses atau diunduh atau download ya, kemudian diupload oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di seluruh dunia. Nah, untuk fungsi dari big data ini ada 3 poin ya, di mana big data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Kemudian big data juga dapat menjadi referensi atau acuan untuk mengembangkan sebuah produk. Dan yang ketiga, big data juga dapat mengurangi waktu dan biaya. Karena dengan menggunakan big data, penyediaan atau penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam keterampilan kita terhadap industri 4.0 ini dikenal ada 2 macam keterampilan ya. Keterampilan yang pertama dikenal dengan istilah 4C, yaitu yang pertama communication, collaboration,
critical thinking dan problem solving, dan yang terakhir creativity and innovation. Nah, untuk poin komunikasi ini bagaimana kita ya merupakan suatu proses kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan komunikasi dapat memperlancar, mempermudah dan mengembangkan akses usaha. Nah, yang kedua yaitu kolaboratif, di mana kemampuan kita dalam berkolaborasi, bekerja sama, kemudian bagaimana kita membuat networking, saling bersinergi, menyatukan potensi yang ada dengan potensi orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu critical thinking dan problem solving, di mana kita harus berpikir kritis dan memberikan solusi. Untuk memecahkan masalah yang rumit harus melakukan koneksi informasi satu dengan informasi yang lain sehingga muncul berbagai perspektif dan solusi dalam memecahkan sebuah persoalan. Nah, keterampilan yang keempat disebut dengan creativity and innovation, di mana kita harus kreatif dan inovasi. Nah, untuk keterampilan yang kedua eh, terdapat 10 ya, ada yang mengemukakan 10 keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0. Keterampilan yang pertama yaitu complex problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kompleks dimulai dari melakukan identifikasi, kemudian menemukan indikator, ciri, atau elemen utama dari suatu masalah. Kemudian critical thinking, kemampuan berpikir kritis, berpikir secara logis, masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang ketiga itu kreatif, kemampuan untuk terus melahirkan ide, gagasan, dan inovasi. Yang keempat itu people management, kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan SDM secara tepat. Ini fungsi leadership. Yang kelima itu coordinating with others, bagaimana kita bekerja sama dengan tim, berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan. Poin yang keenam itu emotion intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, menilai, menerima, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Untuk poin yang ketujuh yaitu judgment and decision making merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan atas situasi yang dihadapi atau kemampuan dalam mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat berada di bawah tekanan. Nah, untuk poin yang kedelapan itu service orientation. Bagaimana kita membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kesembilan yaitu negotiation, yaitu kemampuan dalam berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang lain dalam aspek pekerjaan. Nah, yang terakhir ini yaitu cognitive flexibility, yaitu kemampuan dalam menyusun secara spontan ya suatu pengetahuan dalam banyak cara dan merespon segala hal untuk menyesuaikan diri dengan cepat dengan situasi tertentu. Baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.